Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran firman Tuhan hari ini yang akan kita baca dan renungkan terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai yang ke-32. Begini bunyi firman Tuhan. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa, dengan satu bahasa untuk semuanya." Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Ayat yang ke-10, inilah keturunan Sem. Setelah Sem berumur 100 tahun, ia memperanakan Arpaksyad. 2 tahun setelah air bah itu, Sem masih hidup 500 tahun setelah ia memperanakan Arpaksyad, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Arpaksyad hidup 35 tahun, ia memperanakan Shelah. Arpaksyad masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakan Shelah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Shelah hidup 30 tahun, ia memperanakan Eber. Setelah Shelah masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakan Eber, dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Setelah Eber hidup 34 tahun, ia memperanakan Pelek. Eber masih hidup 430 tahun setelah ia memperanakan Pelek, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Pelek hidup 30 tahun, ia memperanakan Rehu. Pelek masih hidup 209 tahun setelah ia memperanakan Rehu, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Rehu hidup 32 tahun, ia memperanakan Seruk. Rehu masih hidup 207 tahun setelah ia memperanakan Seruk, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Seruk hidup 30 tahun, ia memperanakan Nahor. Seruk masih hidup 200 tahun setelah ia memperanakan Nahor, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Nahor hidup 29 tahun, ia memperanakan Terah. Nahor masih hidup 119 tahun setelah ia memperanakan Terah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Ayat yang ke-27, inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Dan Haran memperanakan Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Abraham dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai, dan nama istri Nahor ialah Milka. Anak Haran, ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abram, anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai, menantunya istri Abram, anaknya.
Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Tera ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Apa yang dapat kita pelajari dari pembacaan dan perenungan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai yang ke-32 di hari ini? Yang pertama yang dapat kita pelajari melalui kisah ini, bahwa kita bertemu sekali lagi dengan tema yang sering diulangi dalam kitab Kejadian, bahwa orang yang berusaha mencari kebaikan di luar Tuhan tidak akan berhasil, bahkan akan kehilangan kebaikan yang Tuhan telah beri. Yang kedua yang dapat kita pelajari adalah mengapa Tuhan menghukum mereka. Karena mereka melupakan rencana Tuhan dan mereka mengikuti rencana mereka sendiri. Yang ketiga yang dapat kita pelajari dari pembacaan dan perenungan firman Tuhan hari ini adalah Alkitab menaruh perhatian yang sangat khusus mengenai latar belakang seseorang dengan baik dan benar. Sehingga ketika kita membaca riwayat hidup seseorang di dalam Alkitab, kita dapat mengerti dengan baik dan benar mengenai kisah tokoh di dalam Alkitab. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur melalui pembacaan dan perenungan hari ini. Kami diajar dan kami belajar bahwa tidak ada kebaikan di luar Tuhan. Kebaikan satu-satu yang bisa kami rasakan dan kami nikmati hari ini adalah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kami bersyukur Tuhan, ajar kami terus untuk mengingat rencana Tuhan di dalam hidup kami. Dan ajar kami berjalan di dalam rencana-Mu, bukan dengan rencana kami sendiri. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami pertaruhkan seluruh hidup kami. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah dan iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus Kristus. Tetap teruslah percaya, tetap teruslah berdoa, dan tetap teruslah bersyukur. Tuhan memberkati.